Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agustina Dwi Ariyanti. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang dampak sosial dari pertambangan. Ikuti terus ya. Pengarukan tambang di NTT dan Raja Ampat antara kepentingan ekonomi dan krisis ekologi. Pada bagian ini, saya akan membahas bagaimana aktivitas pertambangan di dua wilayah, yaitu di NTT dan Raja Ampat, menghasilkan konflik antara kebutuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan. Nah, pada presentasi ini juga menggambarkan dampak, perbedaan, serta rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Pertambangan dianggap motor pembangunan ekonomi nasional. Nah, di wilayah NTT dan Raja Ampat, kaya mineral namun rentan ekologis. Nah, di wilayah NTT dan Raja Ampat ini memiliki kondisi ekologis yang sangat rentan. Ketika pertambangan masuk ke wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dampaknya jauh lebih besar dibanding keuntungan ekonomi yang diperoleh. Aktivitas tambang menimbulkan dampak lingkungan dan sosial serius. Nah, karena itu muncul konflik antara kepentingan ekonomi dan kebutuhan menjaga keberlanjutan lingkungan. Yang pertama, tambang di NTT. Tambang mangan dan galian C mendominasi. Nah, di NTT, jenis tambang yang paling banyak adalah jenis mangan dan galian C. Pencemaran laut dan sungai akibat sedimentasi dan limbah. Nah, jadi akibat adanya pertambangan di NTT, masalah yang muncul yaitu antara lain pencemaran laut dan sungai. Nah, pencemaran laut dan sungai ini mengakibatkan sedimentasi dan limbah. Kemudian ada kerusakan lahan pertanian, krisis air di beberapa wilayah, dan adanya tambang ilegal seperti kasus Baun dan Amarasi Barat. Nah, hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan regulasi di tingkat daerah. Nah, yang kedua yaitu tambang di Raja Ampat. Kawasan konservasi dunia dengan keanekaragaman hayati tinggi. Nah, Raja Ampat adalah salah satu kawasan konservasi dunia dengan tingkat biodiversitas laut tertinggi. Namun, akibat masuknya pertambangan, nikel membawa dampak besar. Yang pertama yaitu deforestasi, yang kedua kerusakan pesisir, dan yang ketiga sedimentasi yang menutupi terumbu karang. Nah, akibat hal tersebut menyebabkan yang pertama ekosistem karang rusak dan pariwisata serta perikanan masyarakat dapat terancam. Nah, lalu apa sih kebijakan pemerintah terkait dengan pertambangan di Raja Ampat dan NTT? Yang pertama, pada tahun 2025, izin 4 perusahaan nikel dicabut. Nah, jadi pada tahun 2025, pemerintah mencabut 4 izin perusahaan tambang di Raja Ampat. Tetapi, operasi PT Gag Nikel tetap berjalan dengan kapasitas besar. Jadi, PT Gag Nikel ini tetap beroperasi dan setiap tahun mendapatkan atau menghasilkan 3 juta ton. Nah, ini berarti kerusakan ekologis masih berpotensi terjadi. Wilayah pulau kecil tetap berada dalam kondisi rentan. Nah, kebijakan kebijakan belum sepenuhnya berpihak pada konservasi. Jadi kekhawatiran terhadap pulau kecil dan ekologi masih saja terus berlanjut. Nah, dari masalah sosial pertambangan di Raja Ampat dan NTT, saya memiliki opini. Yang pertama yaitu tambang lebih banyak merugikan masyarakat lokal. Yang kedua, regulasi lemah dan tidak konsisten. Yang ketiga, pertambangan di pulau kecil seharusnya dihentikan. Dan yang keempat, pembangunan harus berorientasi keberlanjutan. Nah, ada juga beberapa langkah penting yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu pengawasan ketat terhadap izin tambang di wilayah pesisir. Yang kedua, menghentikan tambang di pulau kecil yang sangat rentan. Yang ketiga, melibatkan masyarakat adat dalam proses izin dan pengawasan. Dan yang keempat, memperkuat kebijakan yang berbasis. Nah, rekomendasi ini penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya, kesimpulan. Keuntungan ekonomi tidak sebanding dengan kerusakan ekologis. Nah, jadi keuntungan ekonomi dari pertambangan itu tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Penting memperkuat pengawasan dan pelibatan masyarakat. Indonesia perlu beralih ke pembangunan berkelanjutan. NTT dan Raja Ampat
menjadi contoh nyata bahwa model bangunan berbasis eksploitasi sudah tidak relevan untuk jangka panjang. Dibutuhkan pendekatan bangunan baru yang lebih ekologis, berkelanjutan, dan manusiawi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.